Oke, jadi di sini gue mau cerita sedikit ya, flashback lagi di 3 tahun yang lalu. Sebelum gue memulai bisnis ekspor ini, gue memulai bisnis apa ya? Gue akan jelasin di video ini. Jadi pada saat 3 tahun yang lalu itu, tepatnya gue di SMA 2 ya. Di SMA 2 ini gue buka bisnis Taichan ya. Taichan gerobakan lah ya, yang di street food gitu ya, di perumahan. Di sini gue joinan sama 6 orang total ya. Sama gue 6 orang. Nah, cuman karena kita kebanyakan kepala, jadi saling egois. Jadi kebanyakan pendapat ya istilahnya. Misalkan satu mau kayak gini, satu lagi mau kayak gini. Disitulah titik dimana bubar akhirnya. Karena tidak bisa menyeimbangkan satu sama lain. Dan di bisnis itu gue belajar kalau bisnis itu nggak bisa semata-mata dengan teman kita langsung bisnis ya. Karena bisnis itu tidak mudah, sangat sensitif, karena urusannya sama uang. Kalau udah ngomong uang, itu udah nggak kenal teman. Dan juga ada beberapa kesalahan-kesalahan juga dari gua tentunya, yang sifat-sifat egois itu semuanya pasti ada. Semuanya berdebat di sana. Dan saat itu akhirnya kita bubar. Disclaimer ya, ini pengalaman aja, gue mau sharing aja. Setelah gue buka Taichan itu, akhirnya gue memutuskan untuk membuka Lok-Lok. Lok-Lok itu yang jualan sosis bakar. Jadi gue namain Lok-Lok. Itu gue ketemu dari setelah hasil diskusi lah sama teman-teman, tapi timnya yang beda lagi. Tetapi bareng juga sama teman-teman. Akhirnya seiring berjalannya waktu sekitar sebulan lah. Sebulan itu udah mulai seret tuh duit. Karena nggak ada pemasukan. Dan juga nggak ada yang beli lah. Gimana mau ada pemasukan, yang beli aja nggak ada. Akhirnya satu persatu pada keluar tuh. Satu orang keluar, satu orang keluar. Sampai tersisa gua berdua sama si orang ini. Nah akhirnya gue tetap berusaha untuk mau berdiri ya sama si orang ini nih ya, sisa berdua, jadi gua sama nih orang nih. Nah di saat itu gua juga buka pisang goreng di sebelahnya. Itu benar-benar punya gua sendiri. Ya jatuhnya seperti family business lah, punya gua sendiri dan adik gue juga bantu gitu. Di situ juga ada kendala di Lok-Lok ini, karena balik lagi karena egois juga guys. Karena masih SMA, pasti pikiran kita tuh pasti masih beda dan masih ngikutin kata-kata orang tua. Pasti setiap debat bahas orang tua. Kata bapak gua kalau begini nih harus begini, kata emak gua kalau begini nih harus begini. Di situ kendala kita ya. Jadi singkat cerita tutup juga Lok-Lok itu karena berdebat mau siapa yang punya kompor, meja buat gua atau segala macamnya itulah. Ya gua tahu itu kekanak-kanakan sih sebenarnya. Dan juga kita ngomongin yang pisang goreng ya. Pisang goreng ini juga berjalan cuman sekitar 4 bulan lah. Itu juga seret-seretan guys, karena yang beli dikit, sehari 10. Sedangkan harga satu porsinya 10.000. Sehari 100.000. Berarti kalau untuk bayar lapak aja 800.000. Dan saat itu gue bodohnya gue pakai karyawan. Nah itulah penyebabnya. Udah sepi pakai karyawan dan karyawannya nggak gue kontrol lagi. Itulah kesalahan gue di masa lalu. Jadi gue bisa belajar dari hal tersebut ya. Dan singkat cerita juga tutup guys. Akhirnya gue coba cari di internet bisnis apa sih yang memang menjanjikan gitu ya, untuk jarak jauh atau online gitu supaya jangkauannya jauh lebih luas lagi. Yaitu gue ketemu dropshipper. Saat itu gue join salah satu platform ya. Platformnya cukup terkenal, gue nggak mau sebut. Dan pada saat gue join, hasilnya sih zong ya guys ya. Cukup zong, karena gue nggak diajarin, kasarnya gue nggak diajarin poin-poin yang benar-benar penting. Jadi gue diajarin tuh secara garis besar doang, yang umum-umumnya doang. Platform tersebut mengiming-imingi bahwa mereka mempunyai supplier yang bagus banget. Kenyataannya pada saat gua pesan itu baju, kan kalau kita ngeprint baju itu kan di sini ya. Nah, di sini itu kan kita harusnya cutting lagi dong. Misalkan contohnya gambar mobil, mobilnya kita cutting. Kalau dia nggak, kita kasih fotonya, dia kotak, dia print juga gitu. Jadi dia kotak, dia print juga. Nah, disinilah gue lihat ini gimana bagusnya.
katanya mau memajukan member-membernya. Dan akhirnya gue di situ keluar juga. Akhirnya singkat cerita, adik gue join salah satu platform bisa ekspor ini. Nah, adik gue join, dia belajar, dia perhatiin videonya yang dijelasin oleh guru tersebut. Dan juga adik gue juga dia belajarin PDF yang dikasih dari platform tersebut. Akhirnya dia ajak gue, dia udah sempet ajak gue sih. Dan pada saat adik gue ngajak, gue jujur masih belum mau. Karena gue masih mau buka pecel lele saat itu. Jadi gue rencana ada mau franchise pecel lele yang rame lah di salah satu perumahan gitu. Dia kan juga punya merek cukup bagus gitu. Akhirnya di satu titik gue ngerasa gue harus ekspor. Karena gue udah nggak ada pilihan lain nih. Gue merasa juga buka pecel lele di tempat yang nggak strategis, buat apa gue buka? Pasti ujung-ujungnya tutup lagi. Dan nyari lapaknya itu susah banget. Nggak segampang yang kita pikirkan. Nggak bisa asal-asalan di depan rumah atau di mana jalanan mana, itu nggak gampang banget. Belum ngadepin preman-premannya itu banyak banget di jalanan. Dan juga setelah itu adik gue ngajak, kan gue nggak mau ya, gue maunya buka pecel lele saat itu. Nah akhirnya gue bilang lagi ke adik gue, coba dong gue boleh join gak nih? Ternyata adik gue udah ada timnya tuh jauh-jauh ya. Timnya itu di daerah Sulawesi, kalau nggak salah ya, di daerah Sulawesi, Sumatera, daerah pokoknya jauh lah, di luar daerah lah. Dan akhirnya orang tua juga tidak menyarankan ya setim dengan orang yang jauh-jauh gitu, karena tidak relevan ya untuk setim dengan orang-orang yang jauhnya seperti itu dan kita nggak tahu historinya seperti apa. Kalau teman sekelas kan masih kita tahu ya rumahnya di mana, orang tuanya siapa. Kalau jauh di luar daerah gitu kita juga udah pusing ya mau ngomong apa kalau duitnya udah ditelan sama mereka kan. Akhirnya adik gue memutuskan untuk join sama gue, dan akhirnya disitulah gue mulai buat website, company profile, dan walaupun produk juga masih bingung-bingung saat itu. Nah akhirnya satu titik gue berpikir, apa gue jualin produk orang tua gue aja, jualin produk buah aja gimana. Akhirnya gue join produk buah, itu pun gue taruh harga ngasal aja guys, nggak ikutin harga pasaran. Jadi gue taruh aja harga lokal, gue taruh lah. Akhirnya di situ gue berpikir untuk cari gimana caranya dapat harga pasaran untuk ekspor. Akhirnya dari 10 produk, kebanyakan ya harusnya memang 10 produk, akhirnya gue kecilin lagi jadi cuman 2 produk. Akhirnya dari 2 produk akhirnya satu produk buah beku ya, yaitu strawberry waktu itu ya. Dan pada saat gue dapat itu juga akhirnya bayar pertama kali itu datang, gue seneng banget ya, terima kasih. Akhirnya kerja keras gue dan doa gue juga terjawab ya. Salah satu buyer dari Korea tuh datang ke Indonesia ya. Norak dong, weh, buyer datang nih, buyer datang, bakal sukses nih, weh. Cuman kan memang buyer datang, kita kan belum tentu buyernya juga percaya sama kita. Kita juga harus bisa meyakinkan mereka. Apalagi gua kan pemula ya, gua nggak pernah nganter sama sekali, dan juga gua nggak tahu gimana alur ekspor sebenarnya. Jadi gua hanya tahu secara teori yang belajar di platform bisa ekspor itu. Dan juga akhirnya singkat cerita tidak closing dengan buyer tersebut. Closingnya hanya saat gue mengirim sampel aja. Mereka kayaknya sih feeling gue ya, dia menghargai gue dengan tidak beli, dengan memesan sampel aja. Itu pun sampelnya pada saat nyampe sana ya di burn ya. Di burn pokoknya, itu dibakar. Jadi karena nggak sesuai peraturan di negara tujuan. Karena gue nggak ngerti dan gue nggak baca peraturannya. Jadi ya udah putus kontak aja di situ. Dan juga gue dapat gift ya sebenarnya ya pada saat bayar gue datang itu ini. Gue dapat gift buku ini ya guys ya. Jadi buku ini cukup sejarah buat gue guys. Dan juga gue dapet apa tuh, kayak buat cewek ya, gue juga kurang paham ya. Kayak untuk lembapin kulit ya, gue nggak ngerti. Dan juga gue dapet sabun juga gift dari mereka. Dan saat itu ya udah jadi kenangan aja deh, jadi memori dan pembelajaran buat gue. Akhirnya pada saat 6 bulan kemudian lagi, gue dapet callingan lagi nih, buyer Korea juga, cuman tinggalnya di Indonesia. Nah, kalian juga bisa tuh guys, kalian butuh sekali website ini supaya apa ya, orang Korea yang tinggal di Indonesia juga ya, pemain ekspor juga bisa kontak kalian. Jadi website itu sangat penting sekali ya. Nah, singkat cerita kan si buyer Korea ini tuh
yang tinggal di Indonesia ini kontak gua. Nah, di situ juga meeting lah. Nah, akhirnya 3 bulan kemudian lagi, gue dapet bayar lagi nih. Dapat bayarnya buah manggis. Nah, ini juga baru ya, gue dapet buah manggis juga. Nah, buah manggis ini tuh ekspor ke Hong Kong ya. Gue seneng banget juga ekspor ke Hong Kong. Cuman, walaupun jatuhnya proyeknya sih gagal ya sebenarnya ya. Cuman, itu menjadi pembelajaran terbaik gue. Karena gue ditipu supplier, ya ratusan juta adalah. Dan juga gua ditipu oleh si perantara si suppliernya juga. Jadi supplier sama si perantara supplier ini sudah bekerja sama untuk menipu gua. Jadi ya itu sebagai pembelajaran. Dan gua akhirnya juga diundang oleh platform Bisa Ekspor. Akhirnya terima kasih juga buat Ko Julio yang sudah undang gua di podcastnya dia. Kalian juga bisa nonton di channel Bisa Ekspor bagaimana caranya gua ekspor manggis ke Hong Kong, China ya guys ya. Walaupun memang ke Hong Kong sama China itu nggak gampang juga ya kita ekspor manggis. Banyak lika-likunya. Pokoknya ntar jalan gini ketabrak, benerin mobilnya kasarnya ya. Ntar jalan lagi sini ketabrak lagi, benerin lagi mobilnya. Jadi emang kalian harus kuat mental ya sebelum kalian memulai. Ya pokoknya segitu aja video dari gua. Karena kalau gua ceritain secara rinci itu bakal panjang banget di video. Karena ini gua lihat aja udah sekitar 12 menit ya videonya. Jadi gue udah, sebenarnya sih jujur gue belum puas ya ngomongnya. Cuman kalau gue ngomong secara detail, ya gitu deh. Oke, jangan lupa juga kalian like, comment, and subscribe video ini. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, ke saudara kalian, ke keluarga kalian yang lagi mau belajar ekspor. Dan ini cerita dari gue ya. Dari sebelum gue ekspor tuh sebenarnya bisnis apa sih gitu. Kalau yang bertanya sebelumnya tuh bisnis apa gitu. Dan juga gue bisnis ekspor ini juga nggak jadi satu-satunya. Pasti nanti ada bisnis yang lain-lainnya juga. Karena kita tidak bisa juga bertumpu di satu kaki, oke? Dan juga jangan lupa join di grup Telegram Eksportir Muda ya guys ya. Karena gue juga baru membuat grup ini juga sekitar 3 bulan yang lalu ya. Di sini itu kita buat sharing bagaimana caranya kita ekspor ya sampai kita closing dan tidak dipungut biaya. Di sana juga banyak orang-orang yang ekspor semua. Jadi kalian juga bisa sefrekuensi, bisa sharing, bisa diskusi dan bahkan bisa ketemuan juga ya bareng mereka ya. Oke, gitu aja. Jangan lupa follow Instagram gue Steve Sufit. Oke, thank you yang udah nonton. See you in the next video.